Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami sebuah pencarian ilmiah yang keren banget, yaitu upaya untuk menciptakan sebuah sensor yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini dia tantangan utamanya, mendeteksi nitrit. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa nitrit? Soalnya senyawa kimia ini ada di mana-mana loh, mulai dari makanan yang kita konsumsi sampai air yang kita minum. Jadi, bisa memantaunya dengan akurat itu sangat krusial untuk keamanan dan kualitas hidup kita. Untuk memulai petualangan ini, para ilmuwan nggak langsung ambil satu bahan. Mereka menguji 3 kandidat berbeda untuk dijadikan elektroda. Yang pertama besi murni, kedua tembaga murni, dan yang ketiga sebuah kombinasi hibrida yang baru. Jadi, di satu sisi kita punya besi yang terkenal kuat dan melimpah. Di sisi lain, ada tembaga yang jagonya soal konduktivitas listrik. Keduanya punya potensi, tapi juga punya kekurangan. Para peneliti pun punya firasat. Gimana ya kalau keduanya digabungkan? Siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Oke, saatnya pembuktian. Tes pertama ini sederhana tujuannya. Untuk melihat elektroda mana yang bisa menghasilkan sinyal listrik paling kuat waktu ketemu sama nitrit. Dan hasilnya, wow, jelas banget, nggak perlu diragukan lagi. Anda bisa lihat sendiri kan? Elektroda hibrida besi tembaga ini performanya jauh di atas yang lain, benar-benar menonjol. Nah, ini dia bukti mentahnya. Coba perhatikan puncak ungu yang menjulang tinggi itu. Itu adalah sinyal dari elektroda gabungan besi dan tembaga. Dibandingkan dengan besi atau tembaga murni, peningkatannya drastis. Ini bukti telak keunggulannya. Jadi intinya apa? Ini tuh bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya. Ini adalah sebuah lompatan besar. Kemampuan inti dari sensor untuk mendeteksi targetnya berhasil ditingkatkan secara fundamental. Oke, pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa seefektif itu? Apa sih rahasia di balik kesuksesan elektroda besi tembaga ini? Jawabannya ternyata ada pada sebuah kerjasama kimia yang sangat kuat. Nah, inilah yang kita sebut sinergi. Sebuah contoh yang sempurna, di mana 1 ditambah 1 hasilnya bukan 2, tapi jauh lebih besar dari itu. Coba bayangkan begini deh, besi dan tembaga ini seperti tim superhero. Nah, besi, karena sifat kimianya, dia rela jadi anoda korban. Artinya, dia yang maju duluan, dia yang berkorban teroksidasi, supaya bisa ngasih elektron dan melindungi si tembaga. Hasilnya, tembaga jadi aman, stabil, dan bisa fokus 100% buat ngerjain tugasnya, mendeteksi nitrit seefisien mungkin. Keren kan kerjasamanya? Oke, kita sudah punya jagoannya. Tapi, ceritanya belum selesai. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu gimana sih performa sensor ini kalau kita paksa kerja lebih keras di bawah tekanan. Jadi yang dilakukan para peneliti adalah memvariasikan laju sapuan. Anggap saja ini seperti menaikkan kecepatan tes listriknya. Tujuannya buat lihat apakah sensor ini masih bisa ngikutin atau malah keteteran. Lalu, mereka memplot hasilnya ke dalam sebuah grafik dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Hubungannya ternyata linier, lurus banget, hampir sempurna. Dan angka R² yang sangat tinggi ini jadi konfirmasinya. Grafik lurus ini memberitahu kita sesuatu yang sangat penting. Reaksi sensor ini ternyata dikendalikan oleh difusi. Gampangnya gini, sensor ini kerjanya sangat stabil dan bisa diprediksi. Dia cuma bergantung pada aliran ion nitrit yang datang ke permukaannya. Jadi semakin cepat prosesnya, sinyalnya juga semakin kuat secara teratur. Bisa diandalkan kayak jam. Nah, sekarang kita sampai di ujian terakhir. Poin yang paling krusial, apakah sensor juara kita ini benar-benar bisa mengukur jumlah nitrit yang berbeda-beda dengan andal? Jawabannya adalah ya tentu saja. Lihat saja grafik ini. Setiap kali konsentrasi nitritnya ditambah, sinyal listrik dari sensor juga ikut naik dengan proporsional. Responnya sangat jelas dan langsung. Dan semua data di tabel ini adalah segel pengesahannya. Persamaan linier dan nilai R² yang tinggi itu membuktikan kalau respon sensor ini sangat bisa diprediksi. Sensitivitasnya juga terukur dengan baik. Intinya, sensor ini bukan cuma kuat, tapi juga konsisten dan sangat bisa diandalkan. Penelitian ini menunjukkan sesuatu yang sangat menarik ya. Kadang solusi paling inovatif itu bukan datang dari penemuan material baru yang super canggih, tapi dari cara kita menggabungkan material yang sudah ada dengan cara-cara yang cerdas dan kreatif. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira kombinasi material apa lagi ya yang bakal jadi penggerak teknologi deteksi di masa depan?